Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Primadiastuti Panwao dengan NIM 4134-3049. Saya mahasiswa aktif dari Program Studi Statistika jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Pluralisme sebagai Kekuatan Strategi Mendorong Persatuan dalam Masyarakat Pluralistik Indonesia. Konsep pluralisme beragama di Indonesia. Kata plural sendiri berakal dari kata Latin pluris, yang secara bahasa berarti lebih dari satu, dan isme berhubungan dengan paham atau aliran. Dengan demikian, secara etimologi, pluralisme bisa dikatakan sesuatu yang lebih dari satu substansi dan mengacu kepada adanya realitas dan kenyataan, menurut Rohman dan Munir 2018. Pluralisme tidak bisa dipisahkan dengan makna pluralitas. Pluralisme merupakan proses yang bisa menerjemahkan realitas, keragaman, dan sistem nilai sikap yang menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan. Sedangkan pluralitas adalah perbedaan dalam persoalan budaya, etnik, agama. Pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Selain nilai positif juga diimbangi dengan upaya penyesuaian dan negosiasi di antara mereka. Tanpa memusnahkan sebagian dari keragaman, pluralisme juga mengasumsikan adanya penerimaan, menurut Rohman dan Munir 2018. Pluralisme agama memandang semua agama setara dengan agama-agama yang lainnya, dan terhadap pluralitas agama sebuah paham dan cara pandang semua agama adalah sama. Menurut Khairurozikin 2015. Masalah antar teologi sejarah primordialisme muncul akibat pluralisme agama di Indonesia yang saling tarik-menarik ketika umat beragama sendiri berada dalam lingkungan intern pluralisme, berhadapan dengan masalah teologi baik Islam, Buddha, Protestan, Hindu, Konghucu, Katolik, dan agama lainnya. Dengan melupakan aspek esoteris, agama-agama ada dan masih mempersoalan truth claim atau klaim kebenaran. Penjajahan Belanda menjadi beban dalam masalah sejarah secara historisnya, sebab dalam kebijakan politik selalu mendukung dan berpihak kepada agama Kristen, sehingga Belanda diidentikan dengan Kristen, dan primordialisme termasuk menghambat perkembangan pemikiran keagamaan karena dianggap berbagai faktor pengganjal dalam persoalan kebenaran universal, menurut Utoyo 2015. Dasar ajaran yang harus dipegang di Indonesia. Dalam Islam, tuntunan terkait dengan kemajemukan dapat diterapkan melalui berbagai pemahaman terhadap dasar ajaran yang harus dipegang, di antaranya sebagai berikut, menurut Rokib 2012. Berpegang pada prinsip kalimat al-sawa dalam pergaulan antar umat beragama di dalam masyarakat plural. Hubungan seseorang secara individu dan juga keluarga kecil dalam kaitannya dengan masyarakat mestinya berupa hubungan yang sangat akrab. Semua bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita masyarakat serta berjuang membela dan memenangkan cita-cita tersebut. Melakukan ijtihad bagi intelektual muslim yang telah mampu melakukannya. Ijtihad diperlukan ketika dihadapkan terhadap realita kehidupan yang semakin berkembang dan mencari solusi yang belum ada dan ada nahasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahaman teks-teks agama yang sehat sehingga mampu melahirkan pandangan yang integratif dan komprehensif. Adapun kekeliruan dalam memahami agama sering terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang kurang tepat pada teks-teks kitab suci dan aspek metodologisnya. Mengutamakan musyawarah, di mana musyawarah merupakan sikap menerima kelebihan dan kekurangan orang lain dalam rangka mencari kebenaran. Kebenaran bisa datang dari manapun dan siapapun, termasuk dari orang yang dibenci sekalipun. Maka dari itu, pemahaman keagamaan harus dibangun secara inklusif dan tidak mengutamakan klaim kebenaran tertentu. Memahami prinsip hidup dalam masyarakat
pluralistik. Pertama, ada prinsip persaudaraan. Prinsip ini merupakan unsur penting dalam hal masyarakat plural karena masyarakat dituntut untuk saling memiliki prinsip ini karena hidup ini dalam lingkungan yang beragam agama. Yang kedua, ada prinsip mencari persamaan. Meski berbeda keagamaan tidak menutup kemungkinan bahwa tiap agama memiliki persamaan bahwa untuk menyembah kepada Tuhan yang dipercayai, hanya saja cara pengungkapan dan penyembahan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, prinsip menghargai perbedaan. Hal ini penting karena merupakan unsur yang apabila tidak bisa menghargai perbedaan akan berdampak ke keributan dan kerukunan yang seharusnya terjalin. Yang keempat, ada prinsip memelihara akidah dan ibadah. Meski hidup di lingkungan yang plural, masing-masing individu harus meningkatkan dan selalu memelihara akidah dan ibadah sesuai yang dianut, dan semestinya untuk saling mendukung keberlangsungan dalam proses peribadatan, tanpa menjatuhkan salah satu agama. Yang kelima, prinsip tolong-menolong. Kodrat manusia yang hidup bersosial atau saling ketergantungan satu sama lain, jadi sudah semestinya untuk saling tolong-menolong jika ada yang sedang mengalami kesusahan atau sedang mengalami musibah. Yang keenam, ada prinsip menghindarkan prasangka yang berlebihan. Selalu menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain sebelum mengambil kesimpulan agar tidak menimbulkan prasangka yang buruk terhadap orang lain. Hanya itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.